Kita jumpa kembali di seri video MA 1201 Matematika 2A. Topik bahasan kita adalah di bab 12. Kali ini di subbab terakhir bab 12 ini, yaitu metode pengali Lagrange. Masalah ekstrim dapat dibedakan atas dua bagian besar. Ada yang bebas dan ada yang berkendala. Yang pertama sebagai ilustrasi, tentukan maksimum minimum baik global maupun lokal dari fungsi yang diberikan. Jadi misalnya ini diberikan fungsi f, jadi ini ada xy dikurangi 4 per x kuadrat ditambah 5 per y. Tidak ada syarat. Sebagai catatan, banyaknya perubahan bisa berapa saja, bisa lebih banyak. Lepas dari masalah penyelesaian, bisa secara aljabar, bisa geometris, maupun dengan cara kalkulus. Ini adalah ilustrasi masalah ekstrim berkendala. Ditentukan maksimum ataupun minimum dari fungsi yang diberikan, misalnya sini x kuadrat tambah y kuadrat, dengan tambahan syarat hubungan antara x dan y. Misalnya x dan y adalah xy min 3 sama dengan 0. F ini biasa dikatakan fungsi objektif, itu fungsi yang dimaksimumkan, diminimumkan. Sedangkan yang g bisa disebut kendala atau constraint. Kebanyakan masalah ekstrim dalam dunia real berbentuk seperti yang ini, yang kedua ini, yaitu berkendala. Kita lihat bagaimana geometri masalah ekstrim berkendala. Di masalahnya awalnya seperti ini, maksimumkan atau minimumkan suatu fungsi yang diberikan f, xy, misalnya dua variabel sini, dengan kendala g sama dengan k. Secara geometris bisa kita pandang sebagai berikut. Z sama dengan fxy adalah permukaan dengan kurva ketinggian. Kemudian gxy adalah kurva di bidang xy, yang kemudian bisa kita parametrisasi, katakanlah itu rt. Dan FRT adalah proyeksi dari kurva yang didefinisikan oleh RT itu di permukaan Z sama dengan fxy yang diberikan. Sebagai masalah geometri sekarang adalah kita menentukan posisi tertinggi ataupun terendah dari lintasan FRT. Jadi lintasan di permukaan F. Bisa diilustrasikan dengan gambar berikut di sini. Diberikan sebuah permukaan Z dengan fxy di sini. Kalau di gambar ini paraboloida dengan kurva-kurva ketinggiannya. Kemudian di bidang xy ada kendala itu. Jadi digambarkan gxy dengan k. Dan itu diparametrisasi oleh r. Kemudian r itu diproyeksikan, dipetakan ke permukaan. Jadi f dari rt yang biru itu. Dari atas terlihat seperti ini kira-kira. Ini hanya menggambar kurva ketinggian dari permukaan tersebut. Dalam hal ini itu seperti ada lingkaran-lingkaran yang bentuknya radial yang membesar keluar. Kalau kita lihat hubungannya dengan gambar yang sebelah kiri, maka radial semakin keluar itu nilai z-nya semakin besar. Semakin ke dalam, semakin kecil. Dan yang merah itu adalah kurva g. Gxy sama dengan k. Jadi kurva ketinggian juga didefinisikan oleh g. Masalahnya adalah kita mencari bagian dari kurva g sama dengan k yang paling luar, yang beririsan dengan kurva ketinggian f di situ. Ya, kalau kita mencari maksimum artinya mencari paling luar dalam hal ini, maka yang ini nih kira-kira di situ. Kita lihat saja mana yang paling luar. Di sini ini paling luar. Kalau kita mencari yang minimum, paling kecil, artinya kita yang mencari yang paling dalam. Mungkin ini yang paling dalam. Jadi itu kira-kira kalau kita mencari solusi ini secara geometris. Ya, kita mencari kriterianya apa secara geometris. Jadi, kalau kita mencapai max atau min ini. Nah, kita lihat dari gambar tadi, kurva kendala itu harus menyentuh kurva ketinggian fxy sama dengan c. Dalam hal ini kita akan mencari c yang terbesar atau yang terkecil. Itu ada kata menyentuh dalam tanda kutip. Menyentuh itu apa? Menyentuh di sini itu berarti bahwa kurva kendala beririsan dengan kurva ketinggian secara tangensial. Kurva singgung dari kurva ketinggian dan kurva singgung kurva kendala di titik irisan tersebut itu berimpit. Kurva-kurva ketinggian, inilah kurva kendalanya. Kita lihat di sini yang paling dalam ini kurva ketinggian yang tinggi ini 700 nilainya. Keluar ini 600, 500, 400, 300, 200 dan seterusnya. Di sini kurva ketinggian kita lihat cari irisan yang paling dalam. Yang paling dalam di titik P1 ini kita lihat.
Ini ada vektor normalnya di sini. Jadi dia beririsan secara tangensial dengan kurva ketinggian berapa ini? 600 kira. Jadi itulah yang maksimum. Sedangkan yang paling rendah, kita lihat dia beririsan menyentuh dengan kurva ketinggian 200. Jadilah nilai minimumnya. Saya lihat di sini adalah vektor normal, ini vektor normalnya. Dan kita bisa menerjemahkan ini dalam vektor normal. Jadi apa artinya tangensial? Jadi artinya bahwa vektor normal dari kurva ketinggian dan vektor normal dari kurva kendala di titik irisan tersebut adalah kelipatan satu sama lain. Kita ingat bahwa vektor normal bisa dinyatakan dalam vektor gradien. Vektor normal kurva ketinggian itu gradien F di titik P0. Kemudian vektor normal dari kurva kendala adalah gradien G. Dan kelipatan berarti gradien F sama dengan lambda kali gradien G untuk suatu nilai lambda tertentu. Nah, inilah kira-kira gambaran secara geometris dari apa yang dimaksud dengan teorema metode pengali Lagrange. Untuk memaksimumkan atau meminimumkan F terhadap kendala G sama dengan 0 di sini, kita menyelesaikan sistem persamaan berikut, yaitu gradien F sama dengan lambda kali gradien G, dan kemudian G-nya sama dengan 0. Itu akan membuat sistem yang kita sebut sebagai persamaan Lagrange. Kita selesaikan, kita cari P dan lambda di situ. Nah, titik P yang memenuhi sistem ini kita sebut titik kritis untuk masalah ekstrim berkendala. Nilai lambda yang memenuhi ini disebut sebagai pengali Lagrange.